Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Ibu Anggraheni Niryasari. Kita akan belajar tentang elektrokimia. Sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan notifikasi agar kalian bisa terus update untuk video pembelajaran dari saya. Elektrokimia berdasarkan pengertiannya itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara perubahan reaksi kimia dengan kerja listrik. Biasanya melibatkan sel elektrokimia yang menerapkan prinsip reaksi redoks dalam aplikasinya. Ada dua jenis sel elektrokimia. Yang pertama adalah sel yang melakukan kerja dengan melepaskan energi dari reaksi spontan. Dan yang kedua adalah sel yang melakukan kerja dengan menyerap energi dari sumber listrik untuk menggerakkan reaksi non-spontan. Sel elektrokimia, baik yang melepas atau menyerap energi, dia selalu melibatkan perpindahan-perpindahan elektron dari satu senyawa ke senyawa lainnya dalam suatu reaksi oksidasi reduksi atau yang disingkat dengan redoks. Nah, sambil kita review kembali ya, bahwa reaksi oksidasi itu adalah reaksi hilangnya elektron atau reaksi pelepasan elektron. Untuk reaksi reduksi adalah reaksi yang menarik atau menyerap elektron, gitu ya. Zat pengoksidasi itu adalah spesies yang melakukan reaksi oksidasi dan dia mengambil elektron dari zat yang teroksidasi. Untuk zat pereduksi adalah spesies yang melakukan reaksi reduksi dengan memberikan elektron kepada zat yang tereduksi. Setelah reaksi zat teroksidasi, dia memiliki bilangan oksidasi yang lebih tinggi, sedang zat yang tereduksi dia memiliki bilangan oksidasi yang lebih rendah. Kemudian sel elektrokimia itu dia dibedakan menjadi dua, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Sel volta dan sel elektrolisis ini mempunyai persamaan. Persamaan yang pertama itu adalah reaksi redoks ini dia berlangsung pada elektroda. Nah, tempat terjadinya reaksi oksidasi disebut dengan anoda, sedang tempat terjadi reaksinya reduksi itu disebut dengan katoda. Sel elektrokimia mempunyai perbedaan ya. Sel elektrokimia tadi dibedakan menjadi dua, sel volta dan sel elektrolisis. Dia memiliki perbedaan. Perbedaan yang pertama itu reaksi redoksnya spontan untuk sel volta. Dia menghasilkan arus listrik. Kemudian yang kedua, sel yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Atau reaksi redoks itu dia menghasilkan arus listrik. Katodanya itu berada di kutub positif, sedang anodanya berada di kutub negatif. Atau menghafalkannya kapan, gitu ya. Untuk sel elektrolisis, dia reaksinya ini redoksnya tidak spontan dengan bantuan energi listrik dari luar menghasilkan arus listrik. Yang kedua, sel yang mengubah energi dari energi listrik menjadi energi kimia atau arus listrik menghasilkan reaksi redoks. Jadi kebalikan dari sel volta. Kemudian untuk katodanya itu dia berada di kutub negatif. Anodanya berada di kutub positif. Sehingga kalau untuk kalian menghafalkan kenapi gitu ya. Kalau sel volta itu menghafalkannya kapan, kalau sel elektrolisis itu menghafalkannya kenapi. Kapan artinya katodanya itu berada di kutub positif,
anodanya berada di kutub negatif. Untuk sel elektrolisisnya, katodanya berada di kutub negatif, anodanya berada di kutub positif, sehingga menghafalkannya kena P, gitu ya. Sel Volta, reaksinya adalah reaksi redoks spontan, sedang sel elektrolisis, reaksi redoksnya itu tidak spontan, jadi dia perlu bantuan energi listrik dari luar, gitu. Nah, sel elektrokimia ini erat hubungannya dengan konsep termodinamika. Tidak hanya berhubungan dengan mesin uap atau transfer energi yang berupa kalor dan kerja. Tapi dalam konteks kehidupan sehari-hari, aplikasinya sangat luas, mulai dari pemanfaatan baterai untuk menjalankan hampir semua alat elektronik hingga pelapisan logam pada permukaan logam lain. Dan ini akan kita pelajari pada pembelajaran di video selanjutnya. Terima kasih karena kalian sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Jangan lupa untuk subscribe ya dan bunyikan notifikasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.